Pernahkah kalian memperhatikan sosok pria dengan senyum tipis di lembaran uang Rp10.000? Dialah Frans Kaisiepo, sosok yang sering kita pegang setiap hari, namun jarang kita pahami kedalaman kisahnya. Namanya abadi sebagai pahlawan nasional, namun tahukah kalian bahwa ia pernah dianggap sebagai ancaman terbesar oleh pemerintah kolonial Belanda di tanah Papua? Keberaniannya bukan muncul dari senjata, melainkan dari kata-kata dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Hari ini, kita tidak hanya membicarakan sejarah, tapi kita akan membongkar strategi cerdiknya dalam menyatukan Nusantara. Mengapa namanya begitu sakral bagi rakyat Papua dan Indonesia? Mari kita telusuri rahasia di balik perjuangan sang elang dari Biak yang mengubah peta sejarah kita selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengulas sejarah dan misteri di balik tokoh-tokoh besar dunia. Hari ini, kita akan masuk ke dalam mesin waktu menuju tanah Papua di awal abad ke-20. Kita akan melihat bagaimana seorang pemuda dari Biak bisa mengguncang meja diplomasi internasional. Kita akan membahas pengkhianatan, penjara, hingga visi besarnya tentang nama Irian. Pastikan kalian menyimak video ini sampai habis, karena ada fakta-fakta yang mungkin belum pernah kalian baca di buku sejarah sekolah. Siapkan catatan kalian, dan mari kita mulai perjalanan luar biasa tentang Frans Kaisiepo. Kisah ini bermula di sebuah desa kecil bernama Wardo di Pulau Biak pada tanggal 10 Oktober 1921. Frans lahir di tengah keluarga yang menghargai pendidikan, sebuah kemewahan bagi warga pribumi di bawah kendali Belanda saat itu. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan yang menonjol dibandingkan teman-teman sebayanya. Alam Biak yang keras namun indah membentuk karakternya menjadi pribadi yang tangguh dan jeli melihat keadaan. Ia tumbuh di masa ketika pengaruh kolonial sangat kuat, namun bisikan tentang kemerdekaan mulai terdengar dari barat. Pendidikan pertamanya di Sekolah Pendidikan Guru di Jayapura menjadi awal mula ia bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran modern. Disinilah benih-benih kesadaran akan identitas bangsanya mulai tumbuh perlahan namun pasti. Memasuki masa remaja, Frans Kaisiepo tidak puas hanya dengan menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Belanda memang memberikan pendidikan, namun Frans menyadari bahwa itu hanyalah alat untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Ia melihat perbedaan perlakuan antara pejabat Belanda dan penduduk lokal yang memicu kemarahan di dalam dirinya. Selama masa studinya, ia bertemu dengan banyak tokoh pemuda lain yang mulai berdiskusi tentang nasib Papua ke depan. Meskipun diawasi ketat oleh intelijen Belanda, Frans sering mengadakan pertemuan rahasia di malam hari. Mereka berbicara tentang martabat dan hak untuk menentukan nasib sendiri yang selama ini dirampas. Inilah momen krusial di mana Frans mulai beralih dari seorang pelajar menjadi seorang aktivis yang visioner. Pada tahun 1945, saat proklamasi kemerdekaan bergema di Jakarta, berita itu tidak langsung sampai ke pelosok Papua dengan jernih. Belanda masih berusaha keras mempertahankan wilayah timur ini sebagai koloni terakhir mereka di Asia. Namun, Frans Kaisiepo adalah salah satu dari sedikit orang yang menangkap sinyal tersebut dengan cepat. Baginya, kemerdekaan Indonesia adalah harga mati yang juga mencakup tanah Papua. Ia mulai menggalang kekuatan di tingkat lokal, menyebarkan semangat proklamasi kepada para pemuda di Biak dan sekitarnya. Tantangannya tidak mudah, karena Belanda menyebarkan propaganda bahwa Papua bukanlah bagian dari Indonesia. Frans harus melawan arus informasi palsu ini dengan segala resiko yang ada, termasuk ancaman hukuman mati jika ketahuan melakukan subversi. Salah satu momen paling bersejarah dalam hidupnya terjadi pada tahun 1946 dalam konferensi Malino. Frans Kaisiepo diutus sebagai wakil dari Papua untuk membicarakan masa depan wilayah timur Indonesia. Di hadapan para pejabat Belanda dan perwakilan wilayah lain, Frans menunjukkan keberanian yang luar biasa. Saat itu, Belanda mencoba membentuk negara Indonesia Timur yang terpisah dari Republik Indonesia di Jawa. Namun, Frans Gantegias menuak ide tersebut dan justru menyuarakan integrasi total Papua ke dalam Indonesia. Keberaniannya ini membuat para pejabat Belanda terperangah dan merasa kecolongan. Ia bukanlah boneka yang mereka harapkan, melainkan singa yang siap menerkam setiap upaya pemecahan kedaulatan bangsa. Di konferensi Malino itulah, Frans mencetuskan sebuah nama yang akan melegenda, Irian.
Nama ini bukan sekadar singkatan tanpa makna, melainkan sebuah pernyataan politik yang sangat berani. Irian adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Bayangkan, di depan hidung penjajah, ia dengan tenang memberikan nama yang secara eksplisit menyerukan perlawanan terhadap mereka. Nama ini dengan cepat menjadi simbol persatuan bagi rakyat Papua yang ingin merdeka bersama Indonesia. Belanda sangat marah dengan manuver ini dan mulai mengawasi gerak-gerik Frans lebih ketat dari sebelumnya. Namun bagi rakyat, nama Irian memberikan identitas baru yang membakar semangat nasionalisme mereka dari pesisir hingga pegunungan. Setelah konferensi tersebut, tekanan dari pihak Belanda semakin menjadi-jadi. Frans tidak lagi dianggap sebagai pegawai negeri yang patuh, melainkan sebagai musuh negara. Namun hal ini tidak membuatnya gentar. Ia justru semakin aktif bergerak di bawah tanah. Pada tahun 1946 juga, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka, PIM, di Biak. Partai ini bertujuan untuk menyatukan visi seluruh elemen masyarakat Papua agar tetap setia kepada proklamasi 17 Agustus. Melalui PIM, Frans melakukan edukasi politik secara masif, menjelaskan bahwa nasib Papua akan jauh lebih baik jika bergabung dengan saudara-saudara serumpun di Nusantara. Ia harus berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari penangkapan, seringkali tidur di tengah hutan demi keamanan organisasinya. Perlawanan Frans tidak hanya sebatas kata-kata di meja perundingan. Pada tahun 1948, ia terlibat langsung dalam pemberontakan rakyat di Biak untuk melawan kekuasaan Belanda. Pemberontakan ini merupakan reaksi keras rakyat Papua terhadap upaya Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia secara permanen. Meskipun dipersenjatai dengan peralatan seadanya, semangat juang yang dikobarkan Frans membuat pasukan Belanda kewalahan. Namun perbedaan kekuatan militer yang mencolok membuat pemberontakan ini berhasil ditekan. Frans akhirnya ditangkap oleh otoritas Belanda dan dijatuhi hukuman penjara. Bagi Belanda, ini adalah cara untuk membungkam suaranya. Namun mereka tidak menyadari bahwa di dalam penjara pun semangat Frans justru semakin berkobar. Selama bertahun-tahun di balik jeruji besi, Frans Kaisiepo tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia menggunakan waktu di penjara untuk merenung dan menyusun strategi yang lebih matang. Ia juga memberikan semangat kepada sesama tahanan politik lainnya, menjadikan penjara sebagai sekolah perjuangan baru. Belanda mencoba menyogoknya dengan berbagai jabatan tinggi, asalkan ia mau mendukung pembentukan negara Papua yang merdeka di bawah protektorat Belanda. Tawaran itu ditolaknya mentah-mentah dengan kalimat yang terkenal, "Tanah saya adalah bagian dari Indonesia, tidak ada tawar-menawar soal itu." Keteguhannya ini membuat Belanda semakin frustrasi, namun sekaligus menaruh rasa hormat yang tersembunyi pada integritasnya. Memasuki tahun 1960-an, suhu politik di Indonesia terkait masalah Irian Barat semakin memanas. Presiden Soekarno mengomandangkan Trikora, atau Tri Komando Rakyat, untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Frans Kaisiepo, yang saat itu sudah bebas, menjadi sosok kunci dalam memberikan intelijen dan dukungan moral bagi pasukan Indonesia yang menyusup ke Papua. Ia memahami medan dan jaringan lokal yang tidak dimiliki oleh tentara pusat. Perannya sangat krusial dalam memastikan bahwa operasi-operasi militer Indonesia mendapatkan dukungan dari penduduk lokal. Tanpa bantuan dari tokoh seperti Frans, perjuangan membebaskan Irian Barat mungkin akan jauh lebih berdarah dan memakan waktu yang jauh lebih lama. Akhirnya, setelah perjuangan panjang melalui jalur diplomasi dan militer, Perjanjian New York pada tahun 1962 menandai awal berakhirnya kekuasaan Belanda di Papua. Frans Kaisiepo menyambut berita ini dengan penuh rasa syukur, namun juga waspada. Ia tahu bahwa masa transisi ini akan penuh tantangan. Ia mulai bekerja keras untuk mempersiapkan masyarakat Papua menghadapi era baru bersama Republik Indonesia. Ia meyakinkan para kepala suku dan tokoh adat bahwa masa depan Papua ada di dalam bingkai NKRI. Ini bukan tugas yang mudah, karena benih-benih separatisme mulai ditanam oleh pihak-pihak yang tidak puas. Namun, kewibawaan Frans mampu meredam banyak potensi konflik yang mungkin terjadi saat itu. Pada tahun 1944, Frans Kaisiepo dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Gubernur Irian Barat. Ini adalah tanggung jawab yang sangat berat karena ia harus membangun kembali wilayah yang selama ini terabaikan oleh pembangunan kolonial. Sebagai gubernur, ia fokus pada pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang menurutnya akan membebaskan rakyat Papua dari keterbelakangan.
Ia sering turun langsung ke pelosok-pelosok desa, mendengarkan keluhan warga, dan memastikan program pemerintah sampai ke tangan yang tepat. Franz bukan tipe pejabat yang hanya duduk di belakang meja. Ia adalah pemimpin lapangan yang sangat dicintai karena kesederhanaannya dan kejujurannya dalam memimpin. Tahun 1969 menjadi ujian terbesar bagi kepemimpinan Frans Kaisiepo dengan dilaksanakannya PPRA, atau Penentuan Pendapat Rakyat. Ini adalah momen di mana rakyat Papua memilih secara sah apakah akan tetap bersama Indonesia atau memisahkan diri. Franz bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa hasil PPRA mencerminkan keinginan untuk bersatu. Ia melakukan safari politik ke seluruh penjuru Papua, menjelaskan pentingnya persatuan nasional bagi kemajuan bersama. Meskipun ada banyak tekanan internasional, Franz tetap teguh pada pendiriannya. Hasil akhir PPRA yang menyatakan Papua tetap bersama Indonesia adalah kemenangan besar baginya, sekaligus puncak dari seluruh perjuangan hidupnya yang ia rintis sejak muda. Namun, perjalanan Franz setelah PPRA tidaklah selalu mulus. Sebagai seorang pemimpin, ia sering terjepit di antara kepentingan pusat di Jakarta dan aspirasi rakyat di daerah. Ia harus berjuang agar pembangunan di Papua tidak hanya sekedar eksploitasi sumber daya alam, tetapi benar-benar menyejahterakan orang asli Papua. Ada kalanya ia berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggapnya kurang memahami karakteristik unik masyarakat Papua. Keteguhan prinsipnya ini kadang membuatnya dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan di Jakarta. Namun bagi rakyat Papua, ia tetaplah pahlawan yang paling mengerti penderitaan dan harapan mereka. Mari kita bicara tentang sisi personal dari Frans Kaisiepo. Meskipun ia seorang pejabat tinggi, hidupnya tetap bersahaja. Ia dikenal sebagai sosok ayah yang hangat bagi anak-anaknya dan suami yang setia bagi istrinya, Maria Magdalena Murwahyuni. Di rumahnya, percakapan tentang politik seringkali berganti dengan tawa dan diskusi keluarga. Ia adalah pribadi yang sangat religius, dan imannya menjadi kompas moral dalam setiap keputusan sulit yang ia ambil. Franz selalu berpesan kepada anak-anaknya bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan yang paling penting adalah jejak kebaikan apa yang kita tinggalkan bagi orang lain. Nilai-nilai inilah yang menjaganya tetap rendah hati, meskipun namanya sudah mendunia. Salah satu warisan terbesar Franz yang jarang dibahas adalah upayanya melestarikan budaya asli Papua di tengah arus modernisasi. Ia percaya bahwa untuk menjadi bagian dari Indonesia yang kuat, rakyat Papua tidak boleh kehilangan identitas aslinya. Ia mendukung festival-festival seni dan memastikan bahasa daerah tetap diajarkan. Baginya, Irian bukan hanya sebuah nama politik, tapi sebuah entitas budaya yang kaya dan harus dihargai oleh seluruh Nusantara. Ia sering mengenakan atribut adat dalam acara-acara resmi sebagai simbol bahwa jati diri Papua adalah sebuah kebanggaan, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Upayanya ini membantu membangun rasa percaya diri generasi muda Papua saat itu. Memasuki masa pensiun, Frans Kaisiepo tidak lantas berhenti mengabdi. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI. Meskipun fisiknya mulai melemah dimakan usia, pikirannya tetap tajam. Ia terus memberikan masukan berharga bagi pemerintah terkait pembangunan di wilayah timur Indonesia. Ia selalu mengingatkan bahwa keadilan sosial adalah kunci utama untuk menjaga persatuan bangsa. Jika rakyat merasa tidak adil, maka persatuan akan rapuh. Suaranya di DPA dikenal vokal namun tetap santun, mencerminkan kedewasaan seorang negarawan sejati. Ia menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional di masa-masa sulit itu. Pada tanggal 10 April 1979, dunia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Frans Kaisiepo menghembuskan napas terakhirnya di Jayapura. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua. Ia dimakamkan di makam pahlawan Cendrawasih di Biak, tanah kelahirannya yang sangat ia cintai. Ribuan orang datang memberikan penghormatan terakhir, mulai dari rakyat jelata hingga pejabat tinggi negara. Isak tangis mewarnai prosesi pemakamannya, membuktikan betapa besarnya pengaruh dan cinta rakyat kepadanya. Ia pergi dengan meninggalkan sebuah provinsi yang sudah kokoh menjadi bagian dari Indonesia, mimpi yang ia perjuangkan seumur hidupnya.
Gelar pahlawan nasional baru diberikan kepadanya pada tahun 1993 oleh Presiden Soeharto. Ini adalah pengakuan resmi atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi kedaulatan negara. Namun bagi masyarakat Papua, ia sudah menjadi pahlawan jauh sebelum gelar itu diberikan secara formal. Namanya kini diabadikan di berbagai tempat, mulai dari Bandara Internasional di Biak hingga kapal perang TNI Angkatan Laut. Ini bukan sekedar penghormatan simbolis, melainkan cara agar generasi mendatang tidak pernah lupa bahwa keutuhan wilayah kita saat ini adalah hasil dari keringat dan air mata tokoh-tokoh seperti Frans Kaisipo. Ia adalah bukti bahwa perjuangan sejati tidak akan pernah lekang oleh waktu. Sekarang, mari kita telaah mengapa wajahnya dipilih untuk menghiasi uang Rp10.000 emisi 2016. Pemilihan ini bukan tanpa alasan. Bank Indonesia ingin memperkuat representasi tokoh dari wilayah timur Indonesia dalam mata uang kita. Frans Kaisiepo terpilih sebagai simbol integritas dan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada NKRI. Namun, saat uang ini pertama kali diluncurkan, sempat muncul kontroversi dan berita hoaks di media sosial yang mencoba meragukan perannya. Pemerintah dan para sejarawan dengan cepat meluruskan hal ini, memaparkan kembali fakta-fakta sejarah yang tak terbantahkan. Hal ini justru memicu gelombang keingintahuan publik untuk mengenal lebih dalam siapa sebenarnya pria di uang tersebut. Frans Kaisiepo mengajarkan kita bahwa nasionalisme bukanlah tentang dari mana kita berasal, melainkan tentang visi apa yang kita miliki untuk masa depan bersama. Meskipun ia lahir di ujung timur, hatinya mencakup seluruh kepulauan Indonesia. Di tengah tantangan disintegrasi yang kadang muncul, sosoknya menjadi pengingat penting bahwa kita adalah satu keluarga besar. Perjuangannya memberikan pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ia berhasil menyatukan ratusan suku di Papua di bawah satu bendera, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan tanpa visi dan ketulusan yang luar biasa. Inilah inti dari semangat kebangsaan yang ia wariskan kepada kita semua. Mari kita lihat lebih dekat detail pada uang Rp10.000 tersebut. Di sana terdapat gambar penari tradisional Papua dan pemandangan Taman Nasional Wakatobi. Namun, wajah Frans tetap menjadi fokus utama. Jika kalian perhatikan dengan kaca pembesar, terdapat fitur keamanan tingkat tinggi yang melindunginya. Tapi yang lebih penting adalah keamanan sejarah yang ia jaga. Dengan adanya wajah beliau di sana, setiap kali kita bertransaksi, kita sebenarnya sedang diingatkan pada harga sebuah kemerdekaan. Uang Rp10.000 mungkin nilainya kecil bagi sebagian orang, namun nilai sejarah yang dibawanya tidak ternilai harganya. Ia menjaga agar memori kolektif bangsa tetap hidup di saku setiap warga negara. Apa yang bisa kita pelajari dari keberanian Frans di konferensi Malino? Saat itu, ia benar-benar sendirian di tengah kepungan kepentingan kolonial. Ia bisa saja memilih jalan aman dengan mengikuti kemauan Belanda dan hidup nyaman sebagai pejabat boneka. Namun, ia memilih jalan yang sulit, jalan penuh resiko, demi sebuah prinsip. Ini adalah pelajaran berharga bagi generasi muda saat ini, bahwa integritas seringkali membutuhkan pengorbanan yang besar. Berani menyuarakan kebenaran di tengah tekanan adalah kualitas langka yang dimiliki oleh para pemimpin besar. Frans Kaisipo bukan hanya pahlawan bagi orang Papua, tapi pahlawan bagi siapa saja yang percaya pada keadilan dan kebenaran. Di masa sekarang, tantangan di Papua memang masih ada. Masalah pembangunan, keadilan, dan kesejahteraan masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, meneladani semangat Frans Kaisiepo berarti kita harus mencari solusi melalui dialog dan persaudaraan, bukan kekerasan. Frans selalu menekankan pentingnya komunikasi untuk mencapai kesepahaman. Ia percaya bahwa Papua adalah permata hitam yang akan bersinar paling terang jika dirawat dengan kasih sayang dan keadilan. Jika kita benar-benar ingin menghormati jasanya, maka kita harus memastikan bahwa mimpi-mimpinya tentang Papua yang maju dan bermartabat benar-benar terwujud di masa kini dan masa depan. Tahukah kalian bahwa keluarga Frans Kaisiepo tetap menjaga kesederhanaan mereka hingga saat ini? Mereka tidak menggunakan nama besar sang pahlawan untuk mendapatkan fasilitas khusus. Anak-anak dan cucu-cucunya hidup seperti warga biasa, bekerja keras dan berkontribusi bagi masyarakat dengan cara mereka masing-masing. Ini menunjukkan betapa kuatnya didikan karakter yang diberikan oleh Frans semasa hidupnya. Kesederhanaan adalah mahkota tertinggi dari seorang pahlawan. Mereka tidak butuh pengakuan mewah, karena jasa mereka sudah terukir di hati rakyat dan catatan sejarah.
Keluarga Kaisiepo adalah contoh nyata dari rendah hati yang patut kita teladani bersama. Kisah Frans Kaisiepo juga mengingatkan kita pada pentingnya literasi sejarah. Tanpa mengetahui perjuangan di balik integrasi Papua, kita mungkin akan mudah terprovokasi oleh informasi yang salah. Mengetahui sejarah membantu kita memahami kompleksitas bangsa ini dan menghargai keragaman yang ada. Frans bukan sekedar nama untuk dihafal saat ujian, tapi sosok yang hidup dalam setiap langkah kita sebagai bangsa yang merdeka. Dengan memahami kisahnya, kita belajar untuk tidak menganggap remeh persatuan yang kita nikmati hari ini. Setiap jengkal tanah di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, memiliki pahlawan yang mempertaruhkannya, dan Frans adalah penjaga setia dari gerbang timur. Sebagai penutup dari bagian biografi ini, mari kita bayangkan sejenak, jika Frans tidak ada di Malino tahun 1946, mungkin sejarah Papua akan sangat berbeda. Keberanian satu orang memang bisa mengubah jalannya sejarah sebuah bangsa. Frans adalah katalisator yang mempercepat bersatunya Nusantara. Semangatnya harus tetap hidup dalam diri setiap anak muda Indonesia. Jangan biarkan wajahnya di uang Rp10.000 hanya menjadi simbol daya beli, tapi jadikanlah itu simbol daya juang. Mari kita teruskan visinya untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur dari ujung timur hingga ujung barat. Itulah penghormatan tertinggi yang bisa kita berikan kepada Sang Elang dari Biak. Demikianlah penelusuran mendalam kita mengenai sosok Frans Kaisiepo. Semoga video ini memberikan perspektif baru dan menambah rasa cinta kita terhadap sejarah tanah air. Ternyata, di balik selembar uang yang kita gunakan sehari-hari, tersimpan drama perjuangan yang sangat luar biasa, penuh dengan resiko, keberanian, dan kesetiaan. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama hari ini. Jangan pernah lelah untuk mengenal lebih dekat para pahlawan kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa lainnya yang akan kita bongkar di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar tentang pahlawan mana lagi yang ingin kalian bahas, dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update seru lainnya dari channel ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menyebarkan konten edukasi dan sejarah seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap bangga dengan sejarah kita. Dan jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.